Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Srinulingga dengan NPM 1814110014, kelas Informatika 4A dari kelompok 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan rumus tentang pohon merentang. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Graf itu intinya ada titik dan ada sisi. Jadi titik dan sisinya itu menyambung ya. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan yang ketiga itu bukan pohon, karena ini ada sirkuitnya. Kemudian yang nomor 4, yang ini, bukan pohon, karena tidak terhubung. Jadi yang ini ke sini, yang ini ke sini, enggak ada ke sininya. Beda sama yang nomor 2. Oke, selanjutnya, sini hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, di sini ada 3 buah pohon yang membentuk sebuah hutan. 1. Kemudian di sini ada sifat-sifat properti pohon. Teorema misalkan G sama dengan Pi, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Selanjutnya, di sini ada pohon merentang atau disebut juga spanning tree. Yang pertama, pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Yang kedua, pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi, mencari spanning tree paling kecil adalah minimum spanning tree. Dari sebuah graf yang titiknya banyak dan sisinya mungkin lebih banyak dari titiknya. Dan spanning tree harus mengandung titik. Jika titiknya 4, maka spanning tree-nya juga harus 4. Dan ada penghubungnya. Penghubungnya itu kan sisinya. Dan tidak boleh ada sirkuit. Misal yang T1 ini kan titik. Ini sisinya jadi penghubung. Arahnya 1, 2, 3. Jika T1 ditambah sisi dari ini ke kiri misalkan, maka itu disebut sirkuit. Jadi jumlah sisinya adalah jumlah titik dikurangi 1 jadi 3 misalkan.
Kemudian, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Di sini ada aplikasi pohon merentang. Yang pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua, perutean atau routing. Pesan pada jaringan komputer. Di sini ada contohnya ya, yang A ini jaringan komputer, yang B pohon merentang multicast. Akan ada banyak rute. Bagaimana cara mencari spanning tree? Tadi semua urutan itu connected. Tetapi pada saat tertentu paling kecil atau minim, jika salah satunya putus, bisa memilih jalur yang lain untuk perutean atau routing. Misal, jalurnya ke sini. Tapi terputus, masih ada kan jalan lain ke sini. Terus hasilnya sama seperti ini. Kemudian, pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Misalkan di sini ada graf yang paling minimnya berapa. Graf ini punya sisi dan sisinya punya bobot. Berapa bobot yang paling kecil dari spanning tree tersebut? Jadi grafnya itu sisinya tuh dari A ke B. Misal. Terus bobotnya itu nilai yang ini. Nah, yang ini. Jadi kalau misalkan dari sini yang paling kecilnya tuh bobotnya yang mana? Kan yang ini angka 10. Berarti grafnya dari G ke F ini sisinya. Kemudian bobotnya 10. Di sini ada algoritma prim. Langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi U, V, yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N dikurangi 2 kali. Yang pertama, kita lihat dulu graf tadi, kemudian kita tentukan bobot atau nilai yang paling kecil. Kemudian diurut titik 1 dan titik 2, yang paling minim yang mana, dan syaratnya tidak boleh ada sirkuit. Di sini ada prosedurnya, bisa kita lihat. Kemudian deklarasi dan algoritmanya. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Ini contohnya. Diambil sisi yang paling kecil, yaitu sisinya 1, 2. Nilainya atau bobotnya itu 10. Dan nilai 10 ini yang menghubungkan 1 dan 2. Kemudian nanti selanjutnya pilih yang paling kecil di antara 10. Bobotnya yang 10 yang mana? Tapi nyambung, jadi 2 ke 6, 25. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan, yang titik 1 dan 2 yang bobotnya 10 ditulis, kemudian urutannya yang tadi sama, dipilih nilai bobotnya yang paling kecil, dan seterusnya. Kemudian bobotnya dijumlahkan 10 ditambah 25, ditambah 15, ditambah 20, ditambah 35,
sama dengan 105. Seperti itu. Dan pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Di sini ada contoh, dan di sini ada 3 buah pohon merentang minimumnya atau 3 buah solusi, dan bobotnya itu sama, nilainya 36. Karena ada beberapa titik yang nilainya sama, maka solusinya pun beragam, tetapi bobotnya sama. Tergantung nilainya dari mana dan langkah selanjutnya yang mana. Misal, yang paling kecil itu 2, dan titiknya B ke F, ini titik pertama, atau solusi yang pertama, yang ini. Kemudian yang solusi kedua, K ke L, yang ini. Yang ketiga, dari C ke D, nilainya 2 atau bobotnya 2. Dan ini ditemukan 3 solusi untuk pohon merentang yang mencari nilai minimumnya. Kemudian di sini ada algoritma Kruskal. Langkahnya, sisi-sisi dari graf sudah diurutkan menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah pertama, T masih kosong. Langkah kedua, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N-1 kali. Kemudian di sini ada prosedur Kruskal, bisa dilihat di sini. Ini deklarasinya, kemudian algoritmanya. Kemudian di sini ada contoh lagi. Contohnya sama seperti yang tadi. Kemudian dari contoh yang tadi di list daftar sisinya. Ada 1, 2, 3, 6, dan seterusnya. Sudah diurutkan dari yang paling kecil ke yang terbesar. Setelah diurutkan, kemudian pilih yang paling kecil. 1, 2. Ya. 1, 2 kita catat di sini. Yang bobotnya itu 10. Ini bobotnya ya, atau nilainya 10 ya. Kemudian 3,6 kita tarik garisnya. Bobotnya itu 15. Ini 15. 4,6 tarik lagi. Bobotnya 20. Dan seterusnya. Dan yang ini 1,4 itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena itu membentuk sirkuit. Jadi kalau ini ditarik ke sini, jadi kan ininya terhubung. Nah, itu nggak boleh karena itu disebut sirkuit. Jadi itu sebabnya di sini ditolak. Kemudian pohon merentang minimum yang dihasilkan seperti ini. Sama seperti tadi, bobotnya dijumlahkan kembali dari 1 ke 2, yaitu bobotnya atau nilainya 10. 10 ditambah 25 ditambah 15, ditambah 20, ditambah 35. Dan hasilnya 105. Mungkin sekian penjelasan rumus tentang pohon merentang dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.